Tiêu cao nữa cảm ơn vừa năm công ăn rồi năm vừa công ăn rồi còn kia nhưng mà phát hơn cái địa là cái địa nhai dulu pokok nó cần nhỉ awak berapa oh nah masa sidang nah naik sidang nah dari dulu oh berarti tidak ada keputusan sih hanya harus itu 60 oh dekat bukan pembunuhan berencana bukan Hanam dalih oh mana mai dulu dulu oh bandu yang kan mai poh mata itu dulu ya belum enak dulu sabar beraya kenang Allah kenang itu dulu dia oh lah kepar ya ya dulu tak Waalaikumsalam. Dia bulan puasa bulan. Jadi anak-anak kamu ini lah untuk kanya. Doa yang terus. Jadi si intinya tu cuma ada yang pun bisa. Ini ada sesuatu. Kalau ada dari dua tabung. Iya. Dengan hukuman kena ada yang kepala juga waktu juga ya ada tadi banyak orang kalau Allah di jalan kita yang terbaik untuk lagi ya belum itu nanti terlebih lagi dulu kamu boleh bawa asal ini anak ada makanya kan anak ibu buat anak ubah berdoa ubah boleh aja tiap dia oh jadi lagi obat bapak mudi saya ini apa bulannya naik belum operasi kecil kan itu pula kami kan ada dia kecil itu kan dia berdua nya ada dua bulan iya ya lagi ya karena ada yang enam belas sama-sama awal lain memang dia 12 itu mana ada oh tapi malah yang poh di mana masa ini meninggal ya mas ya boleh 2 bulan itu ada janji patah Pongo oh di Pongo tak Pongo sudah lama ihum so ada mengadap sih awak tu mana keluarga yang dulu oh benar hidup mana ibu kriminal oh jadi malamnya kok bisa sampai keroyok lagi jadi mana lagi ya ada
Pokoknya mungkin apa orang tapi yang kau punya. Iya. Baik pokoknya ini. Putra ke kesalahan sana. Hai dokter, Oh, mak. pokoknya Jadi bengeng. Benar, juga dia orangnya Orang remeh, orang masak. belum ada. Iya. Ada lagi apa lagi jadi-jadian. Orang dia mau. Kita yang lagi tu dah puan aja. Sekian hana lumpuh Mana cekai. mana wali. Mana usah. Iya. Dia tadi. Enggak ada berai. Kan hanya dah melakukan pembelaan misalnya. Halo maka bela halo hai begitu orang. Kan tak bela kain lah. Yang teh macam tak jadi. Nya dah mengenai pihak basic kan. Kalau itu memang dah tapi kan. Tak. Oh, itu basic kan. Yang baju itu ya itu kau tidak. Tidak kan Apa basic kan? dia macam dari kita. Dan di limpo kayak ngon jamun. Ngon jamun kalau kerja dia macam biang tu. Ngon jamun ada. Ya anu itu. Nah, bayar. Silakan mungkin nampak dah sini. Apa cak dulu puasa apa? Oh lah. Nak kenal duduk pada sini. Nak duduk kenal sampai pada sini, Pak. Ampun, Pak duduk. Pak. Nak duduk kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey. Alhamdulillah, kurangnya Allah takdir saya masuk cuma setelah mungkin hampir 2 bulan ya saya masuk di sini. Ya karena umrah, habis itu kaitan bulan puasa, kami itu raya, alhamdulillah. Kurangnya lukuan damang manfaatkan jadwal dari pusat kasih. Jadi insya Allah mungkin setelah ini kita akan banyak berjumpa karena mungkin besok pun hari Rabu. Insya Allah kamu akan kembali dengan Kalapas untuk membahas jadwal kembali. Jadi kemarin kita sudah sering tidak aktif karena menunggu keputusan dari beliau dan insya Allah menurut berita dari pihak Kalapas mungkin akan mengajukan permohonan ke Syariah Islam agar kembali aktivitas pengajian kita bisa berjalan, bahkan mungkin ditingkatkan. Beliau idenya kemarin kok bisa tiap hari gitu ya. Tapi nggak tahu, besok mungkin perjumpaan dengan Kalapas. Insya Allah kita akan lihat bagaimana. Alhamdulillah berkait dengan lebih bahagia sekali, alhamdulillah ya. Kalau kita keluarga Wandumino dan banyak tetangga-tetangga juga, alhamdulillah orang yang saya kenal. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing, saling berbagi ilmu, saling berbagi cerita agar menjadi
tambahan manfaat bagi Ridwan sendiri dan juga bagi seluruh warga binaan yang di LP Rosmawai ini. Selawat waalaikumsalam selalu kita sajikan dari Pak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai hari ini kita masih setia mempelajari hadis-hadis beliau dalam kitab Majalis Susaniyah fi Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dalam kitab ini kita mempelajari 40 hadis sahih yang kebanyakan diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim dan imam-imam besar lainnya. Dan insya Allah hadis-hadis yang berada di sini disarikan oleh Imam Nawawi dan menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Alhamdulillah kita kemarin terakhir dalam catatan saya kita sudah belajar hadis yang ke-7 terakhir, yaitu hadisnya berbunyi ad-dinun nasihat, agama itu merupakan nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami berkata kepada sahabat, bagi siapa agama ini nasihat ya Rasul? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihi. Bagi Allah, bagi Rasul, bagi kitabnya Allah, bagi imam-imam orang Islam dan bagi seluruh umat Islam. Nah, kita sudah pelajari bahwa hadis ini merupakan hadis yang sangat bagus dan juga artinya kita harus mentaati Allah, Rasulnya, imam-imam orang Islam dan juga ini menjadi pedoman bagi kita seluruh umat Islam dalam beribadah kepada Allah. Hari ini kita masuk hadis yang ke-8. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang dan semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmunya pengarang baik di dunia maupun di akhirat. Al-majlisus saminu fil hadits samini. Majelis yang ke-8 pada hadis yang ke-8. Kita belajar hadis yang ke-8 akan membaca matan, lalu kita akan surah. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, baik berupa hadis ini ataupun tentang yang lain. Yang jauh insyaallah menjadi majelisnya. Apabila lanjut maka akan mengambil tempo jauh pada kesempatan berikutnya. Alhamdulillahilladzi la ya'budu bihaqqin fil wujudi illa iyyahul karim. Segala puji hanya bagi Allah. Allah alladzi, Allah yang tidak disembah dengan benar pada wujudnya Allah kecuali akannya Allah yang mulia. Jadi ban-ban pujo diserahkan kepada Allah karena Allah lah yang sebenarnya yang wajib wujud. Hanya satu-satunya zat yang ada yang bersifat dengan wajib wujud. Wajib wujud artinya apa? Allah itu wajib ada, mustahil tiada. Kalau selain Allah tidak ada bersifat dengan wajib wujud. Artinya kita boleh ada, boleh tiada. Bedanya contoh yang kalah ini. Sebelum kita lahir kita boleh ada dan boleh tidak ada. Yang mengatakan pun ada bedanya. Kita boleh punya anak, boleh tidak. Bagian karena ada dua dong. Boleh punya anak tidak, bisa juga tidak ada. Yang karena saja yang sudah ada sekarang aja bisa bertahan hidup hari ini atau meninggal hari ini. Jadi hanya Allah satu-satunya zat yang punya sifat wajib wujud. Tidak ada satu zat yang mulia yang punya sifat wajib wujud ada selain Allah. Sehingga Allah lah satu-satunya zat yang wajib disembah. Karena yang lain mana? Dan sembah mata Allah di sana, di sana. Terbukti pada gerhana mana mata Allah. Bulan di sana, di sana. Jadi tidak boleh disembah karena sesuatu yang tidak wajib ada. Seandainya dia tidak ada, bagaimana? Begitu juga dengan sesuatu yang kita sembah selain Allah. Nah, orang yang hari ini sembah jabatan, artinya demi jabatan dia relakan segalanya. Jabatan itu bisa ada, bisa tidak ada. Buktinya kita lihat, kita pernah ada di suatu jabatan, lalu jabatan itu hilang. Kita sebelumnya tidak pernah ada jabatan, lalu Allah berikan jabatan kepada kita. Jadi jabatan itu tidak bersifat. Ada yang orang mengorbankan segalanya demi harta, menyembah harta. Nanti malam insya Allah saya akan mendampingi seorang ulama dari Jakarta
Haji Muhammad Syafi'i Pasaribu. Beliau adalah seorang misionaris, seorang pendeta dulunya. Dulunya orang Kristen. Jadi beliau meraih Dai Kristolog Award 2017. Jadi ada orang-orang yang dulunya Kristen lalu berdakwah seperti yang Ustaz Nababan itu, ada banyak Irene itu kan juga berdakwah. Nah, dipilih dari berbagai orang yang berdakwah tentang misi orang Kristen, yang dapat award, yang dapat juara di tahun 2017 beliau, Haji Syafi'i Pasaribu. Nah, Haji Syafi'i Pasaribu ini menjelaskan bahwa sekarang orang modusnya untuk memurtadkan orang, mengeluarkan orang dari agama Islam sudah banyak sekali. Yang terakhir itu Haji Saifuddin Muhammad. Beliau Ustadz, beliau dulunya orang Islam, sekarang berprofesi sebagai supir Grab di Jakarta. Jadi setiap ada orang yang naik taksi beliau, yang naik Grab beliau, itu langsung diwawancarai. Waalaikumsalam. Agamanya apa? Oh, saya agamanya Islam. Beliau akan mencoba merubah mindset kita. Di Facebook ada viral, kemarin juga di YouTube bisa dilihat juga. Beliau akan mencoba merubah keyakinan kita. Oh, untuk apa percaya Allah? Untuk apa percaya Nabi Muhammad? Beliau akan menjelek-jelekkan agama ini, agama Islam, sehingga kita goyah. Ada yang dijelekkan, dikatakan ini kenapa kita harus ikut sunnah Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad tidak mengikuti Al-Quran, kata beliau. Dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk menikah 2, 3, atau 4. Rasulullah istrinya lebih dari 4. Jadi beliau itu enak-enaknya saja, lalu menikah sampai 8 orang. Nabi Muhammad, ya, itu berarti Nabi Muhammad itu tidak mengikuti dari Islam. Kita didangkalkan akidahnya oleh dia. Padahal kalau kita paham, kenapa Rasulullah bisa menikah lebih dari 4? Nah, ini juga pembelajaran untuk kita, jangan sampai goyah. Dan itu kalau tanya yang dua, kita digoyangkan akidah kita. Rasulullah punya khususnya. Ada hukum-hukum yang khusus bagi Rasulullah, tapi tidak untuk kita. Contoh, Rasulullah boleh nikah tanpa wali. Kita nggak boleh. Rasulullah boleh nikah lebih dari 4. Kita nggak boleh. Tapi itu bukan hanya enaknya saja, Rasulullah juga punya kewajiban yang kita tidak wajib. Contoh, Rasulullah wajib sholat witir tiap malam. Maka Rasulullah tidak pernah tinggalkan sholat witir tiap malam. Rasulullah wajib sholat malam. Kita sunat sholat malam. Rasulullah wajib. Maka Rasulullah, kalau kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah meninggalkan sholat baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan 8 rakaat dan ditutup dengan witir 3 rakaat. Sholat Rasulullah malah itu 4-4-3 Rasulullah, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Rasulullah setiap orang itu sholat. Nah, sholat Rasulullah itu panjang sekali. Bahkan rakaat pertamanya aja surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Wajib bagi Rasulullah. Nah, jadi yang pikir enaknya saja, Rasulullah sholat malam sampai kakinya bengkak. Kita bengkak juga asam urat. Lain-lain. Jadi jangan samakan kondisi kita dengan Rasul. Kalau seandainya kita sama apapun yang ada dengan Rasul, silakan ada kesalahan. Maka mungkin kita nggak sama tahan. Rasulullah tidak boleh terima sedekah. Rasul tidak boleh terima sedekah. Bahkan saya pun tidak boleh terima sedekah, kecuali yang sudah parah sekali. Nah, jadi kondisi seperti ini yang tidak menyamakan Rasulullah dengan manusia biasa. Lalu kita mengatakan, loh, enak kali Rasulullah, kata si Saifuddin Muhammad, bisa nikah sampai 8, banyak kali. Kita nisbah banyak karena kita istrinya 1. Seakan-akan 8 itu banyak. Kalau kita bandingkan dengan nabi lainnya, Nabi Daud, siapa yang tahu berapa orang istrinya? Nah, Nabi Daud 100, Nabi Sulaiman 1000. Nah, bayangkan Nabi Sulaiman 1000 istrinya. Kalau dengan 8 kayak gitu kan? Ya kan? Seakan-akan kita banyak karena kita istrinya 1. Nah, itu penangkalan akidah contohnya. Nah, kenapa seperti Saifuddin Muhammad ini mau habis-habisin waktu untuk memurtadkan kita orang Islam? Nah, luar biasa. Mudah-mudahan
Kita berdoa, mungkin Allah berikan hikmah kita berada di sini di penjara. Menyobatnya berada di luar sana naik taksi dia belum tentu tidak, kita mungkin akan masuk juga. Dia dapat uang, kalau berhasil memurtadkan satu orang Islam saja dapat uang nggak sedikit, 100 juta rupiah. Si Raul berhasil terbit dari agama saya, terbit dari agama Islam, maka dia dapat uang 100 juta rupiah. Dan misionaris Kristen membuat program ini menjadi MLM. Hari ini misalnya kita mau masuk agama Kristen, dia dapat 100 juta, kita juga dapat 100 juta. Siapa yang tak mau sekarang? Kita kadang-kadang korbankan akidah untuk 100 juta, dan 100 juta tidak berhenti. Setelah kita masuk, kita ajak anak istri kita, masing-masing yang kita ajak, kita dapat 100 juta lagi. Mereka juga dapat. Uangnya dari mana? Luar biasa. Mereka menggalang dana. Seluruh umat Kristen sekarang menggalang dana. Bahkan hati-hati di pilkada sendiri. Kita pilkada kadang-kadang, kemarin pilkada Sumatera Utara, calon dua, satu Islam, satu Kristen. Nah, orang Islam ada yang pilih orang Kristen, tapi orang Kristen nggak pernah pilih orang Islam. Hati-hati jangan kita terpengaruh. Karena Islam itu inna indallahi Islam, nggak ada agama lain selain Islam, cuma Islam yang boleh. Selain Islam nggak boleh. Makanya kalau kita kadang-kadang memberi toleransi kepada mereka, kita pilih pemimpin dari Kristen, hati-hati, orang itu pasti akan menang karena mereka tetap akan pilih pemimpin Kristen. Nah, inilah yang membuat misi mereka menggelontorkan sejumlah dana, bikin sumbang dana luar biasa banyaknya untuk kita masuk ke agama Kristen. Kenapa? Target mereka 2022 insya Allah jumlah orang Kristen sama dengan jumlah orang Islam jumlahnya. Karena satu orang 100 juta, satu orang 100 juta, dan ini MLM terus. Jadi yang ngajak dapat, yang masuk dapat. Duit mereka banyak sekali. Dari mana? Dari kita juga. Kita beli produk mereka hari ini, kita beli Aqua, produk Kristen ya. Mereka juga. Kita belanja di rumah dari Alfamart, ya untuk mereka juga. Duitnya ya untuk membasmi kita juga. Kalau kita keluar nantinya dari penjara, di Jalan Darussalam kita berhasil membuat 212 Mart. 212 Mart itu adalah uangnya orang-orang kita Islam aja. Dan barang siapa yang mau bergabung, mau taruh modal, modalnya cuma sekitar 500.000 rupiah. Kita sudah punya selembar saham. Setiap ada yang belanja, keuntungannya untuk kita nanti dibagi setiap tahun. Jadi perkuat ekonomi Islam, kita cuma belanja di orang Islam saja. Jangan lagi belanja di non Muslim, karena uang mereka begitu gampang kaya awalnya untuk peradilannya. Makanya pastikan kalaupun ada yang keluar, karena tadi ada yang mau keluar 3 bulan lagi, ada yang sudah mau bebas. Bagi yang bebas, ingat pesan saya, jangan belanja pada non Muslim. Biarkan uang itu berputar sesama kita orang Islam. Mahai baju dan belanja orang Islam lebih terkenal daripada mereka punya untung uangnya untuk membiayai tadi yang 100 juta biar kita keluar dari agama Islam. Hati-hati. Hari ini kita mungkin baru di sini, alhamdulillah belum ada yang ngajak. Begitu kita sampai ke kampung, maklum baru kan belum buka sampai. Jadi buka sampai nggak ada lagi, aku ditangkap. Barangkali lo cucu, ini lo cucu nanti jadi itu. Karena saya sudah pernah masuk penjara. Ada jalan mudah, gampang dapat uang 100 juta, tinggal bilang kita keluar dari agama Islam, dapat uang 100 juta. Takutnya kita tergoda. Kadal fakru ayyakuna kufran. Terkadang kefakiran membawa kepada kekafiran. Nah, untuk kita berada di penjara, tingkatkan skill kita, tingkatkan kemampuan kita. Upayakan walaupun nggak ada uang, jangan terima tawaran untuk keluar dari agama Islam. Oh, dulunya orangnya belum duit sih, mereka yang udah mau, hati-hati, belum tentu bisa. Begitu kita sekali keluar dari agama Islam, belum tentu bisa masuk lagi. Nggak segampang yang kita bayangkan. Kita bilang asyhadu alla ilaha illallah saja, nggak segampang itu. Contoh saja tinggal sholat. Buronnya nanya di buron semayang ini. Ci buku buron juga bek semayang gitu. Lehu bertangan semayang asal kemudian mungkin lebih lebih si buron dengan semayang sih karena dulu itu sholat.
apalagi masuk agama lain, dapat iming-iming 100 juta, nggak mungkin kita mau berhenti. Oh, saya mau masuk agama Islam lagi. Nggak bisa, Anda nggak mau duit 100 juta lagi. Ajak aja kawan Anda, ajak istri dapat 100 juta, ajak anak 100 juta lagi. Siapa yang mau berhenti? Nggak mungkin cukup dengan uang 100 juta. Kalau ada uang 1 miliar, dapat 100 juta. Kalau bisa 10 miliar, ngapain 100 juta? Kalau bisa 2 triliun, ngapain 100 juta? Ini Ustadz tadi, Ustadz Saiful Muhammad itu 5.000 orang dalam waktu 3 bulan. Anak dia, alhamdulillah masih Allah berikan tauhid, saya lupa namanya. Anak dia masih penceramah sampai sekarang, masih Islam. Dan dia berkata, setiap minggu bapaknya itu pergi ke gereja bawa pulang uang 4 kofor, bukan 4 tas, 4 kofor. Segitu banyaknya uang per minggu dia. Bayangkan. Jadi kalau dengan iming-iming ini pasti banyak. Kalau dulu kita di sini, di tsunami paling menyebat dulu agama kamu ataupun mau rumah orang baru lambang palang salib, tapi rumah baru beli. Kita cuma dapat rumah kali. Dapat 1 kotak Indomie sudah ada yang mau pindah agama. Sekarang 100 juta. Jangankan kita bilang mungkin yang masih lemah agamanya, belum tentu saya sendiri pun naudzubillah dari benar jangan ada yang ngajak. 100 juta masalahnya. Tak kerja curah-curah itu belum kena apa yang benar. Makanya hati-hati. Mungkin Allah sekarang salah satu hikmahnya kita berada di sini, mudah-mudahan Allah jaga akidah kita dan mudah-mudahan banyak yang berempat jangan sampai jumpa dengan hal-hal yang membuat kita keluar dari agama Islam. Alladzi man tawakkala alaihi kafahu wa man amana bihi hadahu wa man sa'alahu a'tahu ma tamannahu. Allah membuat barang siapa yang bertawakal kepadanya Allah akan dicukupkan oleh Allah, dan barang siapa yang beriman dengannya Allah akan diberikan petunjuk oleh Allah, dan barang siapa yang meminta kepada Allah akan diberikan oleh Allah ma tamannahu, apapun yang dikehendakinya. Jadi jangan tergoda dengan godaan untuk keluar dari agama Islam, karena seandainya kalau kita paham hakikat agama Islam, Allah itu punya sifat barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, Allah akan mencukupkan. Hari ini kita berada dalam penjara, kita tawakal, kita serahkan diri kepada Allah. Ya Allah, belum bujuk udin, belum serahkan Pak Udin. Waalaikumsalam. Hari ini ya Allah, aku serahkan hidupku dan matiku hanya kepada-Mu ya Allah. Hari ini kita bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan apapun keinginan kita, apapun yang kita kehendaki. Jadi kita akan dicukupkan oleh Allah apabila kita mau bertawakal kepada Allah. Apapun kehendak kita, apapun keinginan kita, Allah akan cukupi. Wa man amana bihi hadahu, barang siapa yang beriman dengannya Allah, Allah akan berikan petunjuk. Insyaallah begitu kita kuatkan iman kepada Allah, tidak mudah goyah dengan godaan misionaris, godaan orang yang mengajak kita untuk murtad, maka Allah akan memberikan kita petunjuk. Apapun permasalahan kita, apapun hal-hal yang kita hadapi selama ini, maka Allah akan berikan kita petunjuk supaya kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Wa man sa'alahu a'tahu, dan siapapun yang mau meminta kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan. Jadi Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakan aku ini dekat dan aku mengabulkan doa siapapun yang meminta. Jadi begitu Allah mewajibkan, Allah bersifat benar dan tidak mungkin bohong kepada dirinya, maka begitu Allah berjanji dengan segala sesuatu, pasti Allah akan mengabulkannya. Jadi begitu kita Allah berjanji, siapa yang meminta kepadaku pasti aku memberikan. Jadi nggak mungkin kejadiannya apapun yang kita minta Allah nggak berikan, itu pasti nggak mungkin, karena itu berlawanan dengan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, bagaimana kemungkinannya, bagaimana caranya? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan permintaanmu.
Maka apabila Allah memberikan suatu keinginan dalam hati seorang manusia, Allah sudah menjanjikan bahwa dia mendapatkan keinginan tersebut. Hari ini misalnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Nabi Nuh Bujit bebas cepat, dan saya ingin bisa berbakti kepada orang tua saya, misalnya orang tua saya sakit dan saya ingin lepas dari penjara cepat agar saya bisa berbakti kepada orang tua. Itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak dikabulkan, sungguh Allah tidak berikan keinginan itu kepada kita. Mungkin kita akan santai, berdaya malah kalau dalam penjara mengenai membubri, ada kerjaan bina, tapi kadang-kadang kita nggak punya keinginan untuk keluar dari penjara. Karena tidak punya keinginan, kita tidak mungkin berdoa dan tidak akan dikabulkan. Apabila Allah akan mengabulkan sesuatu kepada kita, pastinya Allah memberikan keinginan itu kepada kita. Contoh yang paling gampang, keinginan untuk pergi umrah atau haji. Memang tanyohan akan ditakdirkan oleh Allah terus langkah pergi umrah atau haji, kita nggak akan terbersit keinginan untuk berangkat. Urung berangkatnya itu, Iran rencanakan Februari akan bebas. Mau ada umrah tidak? Alam jadwal berbeda apa ya? Gak akan ada dalam doa-doa kita untuk ya Allah mempermudah langkah untuk berangkat haji atau umrah. Gak akan ada. Saya kadang-kadang sering memberikan motivasi untuk berangkat umrah atau haji. Pada saat saya memberikan ceramah, memberikan pengajian, nanya, di sini siapa yang mau berangkat umrah? Tunjuk tangan semua. Saya tanya, tadi udah sholat zuhur? Udah. Habis sholat zuhur ada berdoa sudah bisa pergi umrah? Enggak. Pasti semuanya mengatakan enggak. Ternyata keinginan itu cuma sekedar keinginan, tapi keinginan secara umum bahwa kalau bisa pergi umrah ya umrah, tapi nggak pernah meminta secara sungguh-sungguh bahwa kita akan bisa berangkat umrah atau haji. Dan terbukti begitu setelah saya berikan tausiah, saya berikan pencerahan, mereka berubah mindset dan mulai saat itu berdoa kepada Allah. Allah betul. Jadi nggak ada cerita dengan uang, nggak ada cerita dengan umat itu lu galak tapi penghana. Saya nggak tanya uang, karena uang bukan urusan kita. Allah cuma bilang kalau kamu minta, aku akan berikan. Nah kata dia saya bisa berangkat. Jadi ada kejadian bahkan yang di penjara sendiri bisa keluar lagi untuk berangkat umrah. Karena memang bercita-cita sekali untuk berangkat umrah. Nggak ada urusan dengan di penjara, nggak ada urusan dengan nggak ada uang, nggak ada urusan dengan penghalang apapun yang kita minta dapat. Contoh misalnya kita ingin sekali untuk berkeluarga, tapi kita di penjara. Kalau memang itu adalah keinginan kita yang paling kuat, insya Allah kita bisa tetap menikah walaupun kita berada di penjara. Apakah nanti dikasih